pertemuan yang lalu kita baru belajar tentang tempat kedudukan, titik garis dan bidang pada bangun ruang. Nah, kali ini kita akan belajar materi kita yang sesungguhnya, yaitu jarak. Harusnya kita tahu bahwa yang akan kita pelajari adalah jarak dua titik. Jadi titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Tetapi akan kita potong-potong. Nanti kita akan memulai dari yang pertama adalah jarak dua titik, dan kita akan bekerja dengan menggunakan bangun ruang, bisa kubus, bisa balok, bisa prisma, bisa limas, tergantung nanti kasus soalnya. Jangan lupa pengetahuan awal, kamu harus paham tentang teorema Pythagoras dan cara menghitung cepat yang sudah pernah Wika ajarkan. Oke, kita mulai. Perhatikan kubus berikut. Ini ada kubus ABCDEFGH. Sekaligus ingat ya cara melukisnya. Kita buat persegi, kemudian persegi di sebelahnya, baru kita hubung-hubungkan. Kubus kita nanti baik atau tidak itu tergantung ketika kita membuat diagonal ruang. Ketika kita membuat diagonal ruang, nah, ya kubus kita lumayan, kita beri nama ABCDEFGH. Seumpama kubus ABCDEFGH ini kita mempunyai rusuknya adalah 12 cm. Kemudian perpotongan atas kita beri nama apa? Yang masih mungkin titik P ya. Sementara perpotongan yang bawah kita beri nama titik Q. Nah, kita lihat yang pertama adalah jarak dua titik atau titik ke titik. Jika ada titik A dan titik B, maka jarak dua titik adalah garis lurus yang menghubungkan A dan B. Inilah letak jaraknya. Oke ya, di stand-nya. Nah, kita lihat pada kubus tersebut. Seumpama pada kubus tersebut berapa jarak kubus di atas ya. Pada kubus di atas, satu, jarak dari apa? A ke C. Jawabnya adalah jarak dari A ke C itu mana? Berapa? Maka jawabnya jarak A ke C adalah AC. Jadi kita harus menyebutkan garisnya, yaitu garis AC. Ada dua cara. Kalau memang kamu tahu AC adalah apa? Nah, kalau yang tahu AC itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang yang rumusnya adalah rusuk akar 2. Sehingga karena tadi rusuknya berapa? 12, maka AC panjangnya adalah 12 akar 2. Ini jawabannya. Oh iya, barangkali ada yang lupa. Ada yang lupa tentang ini, tentang bagaimana cara mencarinya AC. Ada cara lagi, kita manfaatkan alas kubus adalah bentuknya persegi ya. Persegi ABCD, di mana semua sisinya adalah sama panjang. Sudutnya adalah siku-siku. Kalau sini 12, sini juga 12, maka ini yang ditanyakan. Diagonal sisi AC. AC bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Akar dari berapa? 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ya, siapa yang hitung kalau 12 kuadrat dihitung manual? 144 ditambah gitu. Bukan gitu ya caranya. Tapi kita ngitungnya adalah ini 12 kuadrat kali 1. Ini juga 12 kuadrat kali 1. Sehingga ketika sama-sama punya 12 kuadrat, menurut sifat distributif bisa kita keluarkan 12 kuadratnya. Tinggal 1 ditambah 1. Akarnya 12 kuadrat berapa? 12 ya. 1 tambah 1, 2. Berarti 12 akar 2. Sama dengan tadi. Cuma terserah. Kalau hafal ya pakailah. Oh iya, itu diagonal, apa namanya? Diagonal sisi, rusuk akar 2. Kalau tidak, ya berarti seperti ini cara mencari. Begitu. Itu kalau kita mencari jarak tadi ya. Oke, soal kedua misalnya. Berapa jarak apa ini? D ke F. Jarak D ke F berapa? Nah, kita lihat, oh iya ya, DF. Ketika kita mencari DF, temukan bidangnya. Kamu mau bekerja pakai apa? Ternyata DF itu berada pada bidang diagonal BDHF. Lihat ini.
DF kan ada di BD HF. Nah, DF itu lihat panjangnya bukan lagi persegi ya, tapi ini persegi panjang. Ini sama, atas bawah, kiri kanannya sama. BF adalah rusuk, berarti tingginya adalah 12. Sementara BD itu diagonal sisi, sama dengan yang tadi kita cari, sama dengan AC, berarti ini 12 akar 2. Maka ketika mencari DF, ini DF, oh iya ya, DF itu kan diagonal ruang. Oh iya, kalau misalnya hafal rumus diagonal ruang apa? Rusuk akar 3, sehingga karena rusuknya 12, tadi R-nya itu 12, maka diagonal ruangnya ya tinggal dimasukkan aja. Jadi 12 akar 3, seperti itu. Tapi kalau enggak, ya kita pakai ada segitiga siku-siku, maka praktis kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Kita coba ya. Berarti diagonal ruangnya, atau boleh pakai DF juga boleh, adalah akar dari berapa ini? Akar dari 12 akar 2 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke. Ini akarnya tetap ya, 12 dikuadratkan, tulis saja 12 kuadrat. Kali akar 2 dikuadratkan berapa? 2. Ditambah, ini 12 kuadrat. Kali berapa sih? Kali 1. Karena kali 1 itu sebenarnya mau ditulis boleh, mau tidak juga boleh. Tapi kali ini dibutuhkan dikalikan 1. Kenapa? Biar kita bisa lihat, kita bisa mengeluarkan 12 kuadrat. Untuk dikembalikan dari distributif ya. Nah, 12 kuadrat keluar, tinggal yang depan yang belum dikalikan adalah 2, yang belakang adalah 1. Akarnya 12 kuadrat berapa? 12. 2 tambah 1, 3. Berarti 12 akar 3. Sama dengan tadi kita mencari rumus diagonal ruang. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, terus gimana contoh lain? Oke. Kira-kira nyari apa ya? Nggak usah cari contoh lain. Oh ya, Geki. Nomor 3 ya. Jarak dari G ke Q. G ke Q. Jawab. Jaraknya mana dari G ke Q? G ke Q, lihat ini. Jarak dari G ke Q. Tentunya jaraknya adalah GQ. Jaraknya adalah GQ. Nah, ketika kita mau bekerja menggunakan yang ada GQ-nya, kita harus buat. Kita bekerja pakai bidang diagonal apa itu? Yang ada G, ada Q. Ketemulah bidang AC, GE. Nah, kok bisa AC, GE? Ya, karena ada A, ada C, ada G, ada Q-nya juga tadi ya, ada E. Kita ambil supaya lebih jelas loh. Nah, berarti Q-nya di tengah-tengahnya tadi kita bagi 2. Disinilah letak Q-nya. Nah, GQ kan kayak gini. Ini siku. Panjang CG berapa CG? Oh, CG ternyata rusuk, berarti 12. AC tadi AC berapa? AC tadi diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Padahal ini sama panjang. Karena sama panjang berarti kita lihat ini berapa ini? Nah, berapa ini? Setengahnya, berarti 6 akar 2. Oke? Berarti yang ditanyakan ini kan X ini. Yang kita tanyakan yaitu GQ atau X adalah akar dari berapa ini? 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Nah, kita harus mikir nih. Ini trik ngitung ya. Karena ini 6 kali akar 2, maka 12-nya kita ubah menjadi perkalian yang ada 6-nya. Berarti kalau kita kuadratkan, ini menjadi 6 kuadrat dikali 2. Kalau 12 berarti berapa kali 6? Atau 6 kali berapa? 6 kali 2. Padahal 12-nya kuadrat, berarti kan ini juga 6 kuadrat kali 2 kuadrat. Ingat ya, sifat eksponen A kali B pangkat N, berarti A-nya dipangkatkan N, B-nya dipangkatkan N. Nah, sekarang terlihat punya 6 kuadrat itu. Keluarkanlah 6 kuadrat. Dikali berapa? Depan tinggal 2, ini yang belum dikalikan. Belakang tinggal 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Sehingga jawabannya
Akarnya 6 kuadrat adalah 6. 2 tambah 4 juga 6, berarti 6 akar 6. Itulah jawaban jarak dari G ke G atau GG. Oke, baik ya. Untuk latihannya, karena tadi sudah ada contoh, latihannya kita nggak pakai kubus ya. Kita pakai balok, kita pakai limas supaya lebih paham ya. Nih misalnya kita pakai balok ini. Ini balok ABCDFGH, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 12. Seumpama begitu. Terus kamu ABCD-nya di sini, terus perpotongan sisi ADHE ada K, perpotongan sisi apa ini? EFGH ada L. Jadi di atas ini perpotongan atasnya BK beri nama titik L. Nah, titik L ini, nah sekarang cari jarak titik F ke H. Jaraknya di mana kalau F ke H? F ke H. Terus D ke F. Oh iya, kalau D ke F berarti gimana caranya? B ke K. Ini B-nya di sini, K-nya di sana. Terus D ke L gitu. Ingat ya, setiap kali mencari jarak itu biasanya kita memanfaatkan segitiga siku-siku untuk dicari pakai teorema Pythagoras. Karena seringnya bisanya pakai itu. Meskipun nanti ada yang tidak dengan menggunakan itu. Terus contoh kedua pada limas. Ya, tadi lukisnya tahu kan ya, dibuat persegi panjang dulu, jajar genjang maksudnya. Aslinya kan bentuknya bisa persegi panjang, cuma digambarnya pakai jajar genjang, tarik pusatnya. Dari sini baru tarik ke atas, terus baru dihubung-hubungkan. Kemarin sudah dijelasin seperti itu sama Bu Ika. Nah ini karena beraturan, limas segi 4 tegak beraturan. Berarti kan pusat proyeksi puncaknya di pusat alas, ini tegak lurus. Beri nama O, kemudian apotemanya adalah TX. Apotema tahu ingat ya? Jadi tinggi pada sisi tegak limas. Nah, terus carilah jarak O ke X. O ke X berapa jaraknya? T ke X, ini T, ini X. Berarti sama aja suruh nyari panjang apotema ya. Terus T ke O berapa? Seperti itu. Untuk yang harus kalian kerjakan di buku tugas dan yang jelas dikumpulkan. Kalau ada yang kesulitan, kamu mungkin bisa tuliskan juga di situ, di review ke tingkat kesulitannya di mana, gitu ya. Termasuk masukan yang ada di tayangan di YouTube itu. Kalau kamu nyoba ini kok udah ada pemahaman, berarti tentang jarak 2 titik kamu sudah cukup paham. Mungkin itu dulu dari BK akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.